Selamat hari Minggu GKI Rahmani. Chow Sang Hao Wo Teming Jese Priyo Utomo. Itu bener nggak ya? Artinya apa ya? Tadi malam saya konsultasi dengan istri saya. Istri saya seorang Tionghoa. Kakak ipar saya sampai dikontak, dia juga. Dan ternyata mereka datang dari kampung yang sama di Tiongkok sana. Lalu kakak ipar saya mengirim voice note gitu ya. Ya itu yang tadi saya sebutkan, saya nggak berani mengulangnya karena saya ragu-ragu apakah yang saya katakan benar. Konon artinya adalah nama saya Priyo Utomo, betul gitu ya? Ya, baiklah, saya datang dari GKI Cipinang Indah, Jakarta, 200 km kira-kira jauhnya dari tempat ini. Dan saya bersama dengan istri dan anak, yang ternyata dari sini saya pikir ikut sekolah minggu gitu ya. Dan ini jadi satu pengalaman yang baik buat saya, karena jujur, ketika saya sadar, ini sadarnya juga terlambat begitu ya, bahwa GKI Rahmani ini adalah masuk klasis priangan. Nah, artinya apa itu Bapak Ibu Saudara? Artinya katanya ada kebaktian berbahasa Mandarin. Lah saya bagaimana? Saya ini orang Jawa yang belum pernah belajar bahasa Mandarin sama sekali. Jadi ya tadi itu ya, saya nekat saja menggunakan kata-kata ungkapan dalam bahasa Mandarin tadi. Dan ini menjadi salah satu pergumulan saya ketika kalau saya harus hadir di tengah keluarga istri saya. Panggilannya banyak ya, om, nggak sekedar om tante, atau kalau orang Jawa bilang ada Pak De Bude, begitu ya. Kalau untuk kita yang orang-orang Tionghoa sebutannya macam-macam ya. Ada AI, di keluarga kakak saya ada II, saya bingung apa bedanya gitu ya. Belum lagi nanti kalau ini adalah istri dari kakak, terus ini abang dari adik, itu saya jadi bingung gitu ya, cara mengatakannya bagaimana. Dan bisa jadi saudara-saudara itu jadi pergumulan kita ketika kita menjadi sebuah gereja. Saya nggak tahu nih apakah ini juga terjadi di jemaat ini. Kalau ketemu saudara-saudara kita di kanan kiri depan belakang ini, Bapak Ibu Saudara tahu cara menyebutnya bagaimana? Bapak, Ibu, Om, Tante, sudah pasti tahu ya, kenal semua ya di sini ya. Karena itu terjadi di jemaat kami di Cipinang Indah, saya dipanggil Mas sebagai orang Jawa, dan istri saya dipanggil Bu. Ada hal yang jomplang, ada hal yang tidak enak. Dan bisa jadi itu jadi pergumulan yang kecil-kecil ketika kita hidup bahkan di tengah gereja ini. Di tengah-tengah kehidupan bersama kita sebagai orang-orang beriman. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara datang ke gereja membawa pergumulan apa? Meskipun mata saya minus ya, saya bisa lihat sedikit raut wajah yang letih, lesu. Sempat tidur apa enggak ya tadi malam? Apalagi ada banyak tantangan. Jika Bapak Ibu Saudara datang ke gereja membawa pergumulan, sama. Saya bersama dengan keluarga, kita semua adalah orang-orang yang membawa pergumulan. Tapi pertanyaannya adalah, saudara-saudara, apakah kita datang seperti orang-orang rakyat Israel yang ngomel-ngomel karena butuh daging, katanya begitu? Atau kita seperti Musa yang sendirian oleh karena begitu banyak masalah yang harus dia tanggung? Apakah kita seperti orang Israel yang datang ramai-ramai ngomel karena mereka butuh gizi, kekuatan untuk jalan terus? Atau seperti Musa yang sudah pusing 7 keliling karena orang-orang ini komplain terus, bicara ini dan terus menuntut itu terus? Bapak Ibu Saudara kira-kira yang mana? Yang ini, rakyat Israel, atau yang satunya lagi, Musa? Gak berani bilang ya, karena dua-duanya mungkin begitu ya. Ya, mungkin kita merasakan itu, betul ya, sama. Dan ini bisa jadi ketika kita melihat diri kita dalam bacaan pertama, kita menemukan diri kita seperti orang-orang Israel, mereka yang kangen, rindu bahwa dulu ketika mereka ada di dalam pembuangan, di dalam perbudakan di Mesir itu, mereka merasa bahwa semuanya gratis, semuanya dapat subsidi dari pemerintah. Di situ disebut ya, saya nggak tahu tuh masak apa kalau di dalam Alkitab kita. Ada daging, ada
bawang merah, bawang putih, terus ada bawang pre. Kira-kira Bapak Ibu yang biasa masak, kalau itu dikumpulkan jadi masakan apa? Masakan yang enak, ya. Karena itu tidak mereka temukan ketika mereka berjalan di tengah-tengah gurun, di tengah situasi yang mereka tidak tahu. Mereka tidak mungkin menanam sesuatu di situ, menunggu tumbuh, mereka petik lalu mereka makan. Mereka sangat tergantung pada sebuah benda yang datangnya setiap hari, datang dari langit, yaitu roti mana. Mereka merindukan makanan enak yang mereka bisa olah sendiri. Tapi justru itu ada di masa lalu mereka. Dan kita mungkin juga, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang-orang yang ya hari-hari sedang menjalani, mungkin ya, saya lihat di sini kita bisa lihat ada pro kantor, ada pemusik begitu ya. Enak dengan apa yang dilayangkan. Meskipun kipas-kipas agak hangat ya di situ ya. Di sini saya agak kedinginan ya. Nah, saudara-saudara, mungkin kita adalah orang-orang yang punya pelayanan hidup bergereja, tapi saat ini sedang ada di tengah-tengah banyak pergulatan. Kita mungkin punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi pekerjaan dan penghasilan kita itu sedang ada penurunan. Mungkin kita juga merasakan di tengah-tengah keluarga kita sendiri, kita lagi kurang nyambung, kurang enak relasinya dengan mungkin orang tua, kakak adik, kerabat kita yang banyak itu. Maka kita seperti orang-orang Israel ini butuh mendapatkan berkat dari Tuhan yang tidak sekedar untuk mengganjal perut biar nggak lapar, tapi juga kita dapat energi dan gizi. Betul tidak? Kan nggak cukup ya, cuma sekedar bahwa ada uang masuk setiap hari. Kan kita butuh untuk menabung, investasi, supaya hidup 10-20 tahun lagi aman. Kita bisa bayangkan itu dalam hidup kita. Kita seperti orang-orang Israel. Tapi sebaliknya kita bisa juga jadi seperti seorang Musa. Dia sendirian, dia jadi pemimpin bangsa yang sedang berpindah tempat itu. Maka ya dia repot-repot sekali, seperti kita juga gitu ya, ketika kita menghadapi ada begitu banyak hati dan kepala, ada begitu banyak perasaan, pikiran, kemauan yang beda-beda. Sementara itu kita juga masih dituntut untuk terus belajar, bekerja, mencari nafkah, padahal kita ini sudah guling-guling, sudah salto-salto, wah sudah nggak karuan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, capeknya begitu rupa. Mungkin kita juga sudah berusaha menjadi orang-orang yang dengar, menyimak apa sih yang jadi kebutuhan orang-orang dekat kita. Mungkin kita jadi suami yang waduh coba mendengarkan 1 juta kata istri kita setiap hari. Mungkin kita jadi istri yang mencoba menangkap diamnya seorang suami. Kita mencoba mendengarkan, menyimak bahkan suara-suara yang tidak terdengar sekalipun. Supaya ada rasa cinta, ada gairah bersama-sama, keutuhan perhatian di tengah-tengah keluarga yang terus menyala, membara, menjaga kita untuk tetap hangat. Kita merasa kita butuh sekali yang namanya kelegaan. Supaya beban hidup yang begitu berat itu tidak harus kita pikul setiap detik. Itu kan alasan kita datang ke gereja. Iya nggak sih? Ketika kita ingin melepas beberapa beban, kita ingin berjumpa dengan Tuhan Allah kita, Allah yang bisa berkarya dan karyanya tidak main-main, bisa menjawab segala pergumulan kita. Nah, dari bacaan yang pertama ini saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan menjawab pergumulan. Tuhan menjawab keluhan Musa. Maka Tuhan juga bisa menjawab segala pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tidak menjawab Musa dengan segera mendatangkan daging dan berbagai macam daun, berbagai macam bawang itu. Tuhan tidak mendatangkan segala yang jadi kebutuhan, tuntutan orang Israel. Jawaban Tuhan justru Tuhan menghadirkan, mendatangkan, mengumpulkan 70 orang tua-tua. Bayangkan Bapak Ibu Saudara semua sedang lapar,
terus ngomel ke pendeta. Berani nggak ya kalau di sini ngomel ke pendeta? Di tempat kami pendeta suka diomelin gitu ya. Oh, kurang gini Pak, kurang gini Bu. Datang kepada pendeta dan minta, Pak, Bu, lapar, kami butuh makanan, bisa beli di mana dan bagaimana begitu ya. Tetapi kepada Musa yang sendirian itu diberikan 70 tua-tua, didatangkan 70 orang penatua. Satu ruangan ini mungkin ya. Semuanya mendadak jadi penatua. Kenyang Bapak Ibu Saudara? Kalau kenyang saya curiga Bapak Ibu Saudara adalah kanibal mungkin ya, memakan teman sendiri gitu. Tapi ini jawaban Tuhan buat Musa, bukan langsung didatangkan makanannya, tapi Tuhan Allah itu memberikan 70 orang tua-tua Israel ini untuk mengalami roh yang sama yang ada di dalam Musa. Untuk mengalami perasaan dan pikiran yang dirasakan, dialami Musa. Untuk mereka bersama-sama menerima tanggung jawab yang dibagi juga bersama-sama. Mengurusi rakyat mereka yang suka ngomel itu. Maka jawaban Tuhan buat kita, orang-orang yang bergumul dengan keseharian kita ini, bukan selalu bahwa kita jadi orang kuat. Kalau kita sakit, kita minta kita jadi orang yang sehat, mampu. Kita bisa selesaikan begitu banyak persoalan dalam hidup. Tidak selalu seperti itu jawaban Tuhan buat kita. Jawaban Tuhan bisa berupa pertolongan dari orang lain. Itu kan alasan Bapak Ibu datang ke gereja. Bukan karena ingin ngumpet di belakang tiang gitu ya, sendirian terus nangis-nangis. Aduh Tuhan, aku stres. Tapi karena ada teman-teman di sini. Jawaban Tuhan adalah teman-teman yang sama-sama punya persoalan, tapi mau jalan bersama-sama. Jawaban Tuhan adalah Bapak Ibu Saudara yang ada di kanan kiri itu. Bahkan ada kejutan. Dalam bacaan pertama kita ada kejutan. Ada yang namanya Eldad dan Medad yang ternyata juga menerima roh Allah seperti 70 orang tua-tua itu. Artinya apa saudara-saudara? Tuhan bisa berkarya tidak hanya dengan terbatas menjawab tuntutan, tidak hanya terbatas menjawab tuntutan, melainkan juga dengan bebas mendatangkan bantuan, bahkan kejutan. Buat saudara-saudara semua yang pernah menjalani hidup ini begitu lama akan tahu kejutan-kejutan bisa datang bertubi-tubi, bisa kadang-kadang gak ada sama sekali, tiba-tiba muncul, dan itu karena Tuhan. Karena karya Allah yang ada dalam hidup kita. Seperti kesaksian Mazmur hari ini. Tuhan dan karyanya yang begitu luar biasa itu adalah cara dan jalannya yang membuat kita kagum. Wah, bersyukur. Karena ternyata kok bisa pas sama saya. Mungkin buat orang lain biasa. Tapi buat saya, wah kok kena banget. Karena Tuhan, saudara-saudara, bisa mengingatkan kita ketika kita jadi orang-orang yang kesasar, keliru, salah ambil keputusan. Tuhan juga bisa melepaskan kita justru dari berbagai kehebatan kita. Kita yang pintar, kita yang punya pengalaman, yang terlanjur yakin bahwa dengan cara kita, dengan kemampuan kita, kita bisa menjalani hidup ini sendirian. Maka itulah yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi, orang per orang, maupun juga komunitas, kumpulan orang beriman yang berdoa. Bapak Ibu sudah berdoa tadi ya? Doa aplikasi sudah berdoa tadi? Saya baru sadar mic-nya nggak nyala ya. Mungkin suaranya lamat-lamat. Ini pendetanya ngomong apa, berdoa apa. Doa itu jadi penting buat kita. Maka di bacaan kedua, surat Yakobus ini menjelaskan, menolong kepada kita, saudara-saudara, untuk melihat bahwa ya kita mungkin seperti orang-orang Israel yang begitu punya banyak omelan yang disebutkan maupun yang ditahan dalam hati. Atau seperti Musa yang butuh sekali kelegaan, tolong ringankan penderitaan saya ini Tuhan. Kita justru bisa jadi orang-orang yang berdoa. Ketika kita sedang ada di bawah, ya itu yang biasa dilakukan, kita berdoa. Ketika kita sedang terpuruk dalam hidup, terjebak dalam begitu banyak persoalan yang berat menekan kita, kita jadi orang-orang yang berdoa di bawah.
Tapi ketika kita juga di atas, sedang sukses, sedang gembira-gembiranya, sedang puji Tuhan, haleluya, kita juga berdoa. Kita berdoa dalam puji-pujian yang kita naikkan. Nah, ini ketika kita juga sedang jadi orang-orang yang punya salah, punya dosa, kita bisa mengakuinya secara pribadi di hadapan Tuhan maupun bersama-sama. Dan artinya ketika kita bersama-sama, kita juga bisa minta didoakan. Kita bisa minta untuk dikuatkan karena ada teman-teman satu perjalanan, satu perjuangan itu. Sebaliknya, kalau hari-hari ini saudara dan saya juga ketemu, berjumpa dengan teman, keluarga, kerabat yang jalan hidupnya sedang melintir, mungkin kelihatan kalau dia banyak salah, banyak dosa. Saudara, itu juga bisa jadi tanggung jawab yang kita ambil. Kita bisa berdoa, mendekati dia, supaya dia kembali sadar bahwa hidup ini bukan soal dirinya sendiri, bukan soal diri kita sendiri, melainkan karena ada cinta dan kehendak Tuhan. Di dalam doa, saudara-saudara, kita yakin, kita tidak hanya menyadari bahwa kita ini punya begitu banyak ramai dan berat pergumulan hidup ini, kebutuhan kita tiap hari, kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Tidak hanya itu yang kita sadari, melainkan ketika kita berdoa, kita juga ingat, wah, ternyata yang kepadanya kita berdoa, Tuhan Allah kita itu bisa berkarya dengan begitu banyak hal, begitu banyak cara, melampaui harapan dan kebiasaan kita. Kita tahu Tuhan punya jalan-jalan yang bisa dibuka, sekalipun kita tidak pernah bayangkan itu. Kita tahu Tuhan akan munculkan sebuah pintu keluar ketika kita semuanya sudah buntu. Maka dari itu, saudara-saudara, ketika di tengah-tengah persoalan kita malah ketemu ada orang-orang yang nambahin persoalan. Pernah ya merasakan itu ya? Sudah pusing di tengah keluarga, tetangga sebelah bakar sampah. Pernah merasakan itu? Tuhan, apakah saya harus pindah kota? Atau saya hembus-hembuskan supaya balik ke rumah tetangga itu? Ketika kita sudah capek-capeknya kerja, di gereja berantem. Oh, nggak kelihatan kayak orang berantem ya di sini ya? Orangnya baik-baik ya, senyum-senyum, manis-manis gitu. Saudara, ketika kita punya persoalan yang bertumpuk-tumpuk dan kita berjumpa dengan orang-orang yang berseberangan dengan kita, caranya nggak sama. Kalau tadi dalam pengakuan dosa kita, bahkan mungkin etnis, budaya, kebiasaannya tidak sama, cara berpikirnya berbeda. Bisa jadi kita mengalami pergulatan yang lain lagi seperti para murid Yesus. Mereka melihat, Pak Guru, itu loh, ada orang kerja mengusir setan pakai namamu, Pak Guru. Orangnya diusir aja Pak ya? Izinnya dicabut aja Pak. Tapi bukan itu. Jawaban Yesus bukan mendukung apa yang diharapkan para muridnya itu. Karena Tuhan Allah kita dalam kisah itu mau menunjukkan dalam bacaan Injil kita, bahwa Tuhan bisa juga berkarya dengan bersama di tengah-tengah orang yang ada di seberang sana, yang berbeda dengan kita, berbeda perkumpulan, bahkan mungkin berbeda iman dengan kita. Tuhan bisa berkarya di tengah-tengah banyak orang yang berbeda. Kalau di gereja beda komisi, beda bidang, kadang-kadang rame ya. Kalau saya boleh tanya, bangku gereja ini yang nyusun bidang apa? Komisi apa? Ayo, ujian ini. Sarpen, sarpras? Gak ada yang tahu? Nanti tanya Bu Susi ya. Karena bisa jadi, wah, orang sarpennya sudah rapi-rapi, orang sarpas gitu ya udah rapi-rapi. Terus orang persekutuannya, loh ya jangan begitu Pak, jangan begitu Bu, nyusunnya itu harus yang wah jaraknya pasti supaya hati dan iman itu bisa tumbuh bersama. Lah orang sarpennya cuma melihat ya ukurannya rapi kanan kiri, nggak tahu ada perasaan-perasaan yang dilihat sebagai iman yang bisa didukung melalui meja kursi begitu ya. Ada tiap orang dalam gereja bisa melakukan apa saja menurut pendapatnya masing-masing. Dan apakah itu membuat kita kebakaran jenggot, kepanasan hati?
Kalau segala sesuatu yang kita rasa berbeda itu kita jumpai persamaannya, yaitu dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang hadir untuk saling melengkapi. Tidak ada yang hadir untuk memberikan pengaruh negatif buat saudara dan saya. Maka dalam Injil hari ini kita bisa melihat bahwa Yesus mengingatkan kita untuk tidak perlu repot-repot melihat orang-orang itu berkarya dengan cara apa, apakah beda dengan kita. Tapi justru kita lebih fokus kepada diri kita. Kita perhatikan dulu hidup kita seperti apa. Kita fokus kepada Tuhan yang memberikan banyak hal dalam hidup. Yang lainnya minggir dulu. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Maka kita dengan berani melepaskan, memotong, membuang hal-hal yang tidak nyambung dengan fokus kita kepada Tuhan. Kita bahkan dengan berani melepaskan banyak hal yang sudah terlanjur jadi bagian hidup kita. Ada orang bilang karakter, ada orang bilang ya itu sudah budayanya. Tetapi di dalam Kristus, ketika fokus kita hanya kepada Tuhan Allah kita, hilang tangan, hilang kaki, hilang mata, nggak apa-apa. Kata-kata keras dalam Injil buat kita, karena itu menunjukkan biasanya siapa kita. Tapi di hadapan Tuhan kita diminta untuk menjadi pribadi yang bertumbuh, berubah, berbeda. Bahkan menjadi persekutuan yang sama-sama berbeda, tidak seperti dulu. Yang justru ketika kita lepaskan hal-hal yang kita anggap kekuatan-kekuatan kita, kehebatan-kehebatan kita, disitulah kita merdeka. Terbatas, tapi malah merdeka. Kita jadi pribadi dan persekutuan iman, komunitas yang fokusnya bukan lagi pada diri, kepentingan kita sendiri, kepada pencapaian, kepada kehebatan, kemenangan kita sendiri. Tidak, kita fokus hanya kepada Tuhan. Maka kita ngepasin, nyocok-nyocokin biar pas sama Tuhan. Diri kita, hidup kita sepenuhnya cocok sesuai dengan karya dan kehendak Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, kita akan sampai pada sebuah kesadaran bahwa kita ini bukan sekedar jalan ikut arus, melainkan kita adalah orang-orang yang terus dimurnikan. Bukan hanya untuk bisa punya hidup yang luar biasa, orang lain bisa melihat kita adalah pengusaha yang sukses, kita adalah pekerja yang luar biasa, kita adalah orang tua yang bisa membesarkan anak dengan berbagai prestasinya. Tidak hanya itu. Itu bisa dikatakan sebagai omongan dunia, itu hal-hal yang menjadi prestasi buat hidup kita. Tetapi saudara, kita ini dimurnikan untuk menjadi garam. Bapak Ibu Saudara percaya kalau Bapak Ibu Saudara adalah garam? Coba dicolek tangannya, atau kalau ada yang berani mungkin ada yang gitu. Asin nggak? Belum cuci tangan mungkin ya, belum mandi gitu, atau makanan tadi malam masih nyisa gitu. Saudara, garam, saya nggak tahu apakah di rumah saudara begini ya. Di rumah kami, garam itu tidak pernah sendirian, nggak pernah satu butir aja. Pelit itu artinya ya. Taruh meja satu, di dapur satu, di depan kalau ada tamu butuh garam satu butir. Tidak, garam itu selalu bersama-sama, bukan? Dan karena itulah kita dimurnikan, dikhususkan untuk menjadi garam. Bukan untuk jadi butiran yang sendirian, melainkan bersama-sama ketika Tuhan taburkan dan adukkan dimanapun itu, kita jadi orang-orang yang memberikan rasa, memberikan hidup buat yang lain. Dan itulah saatnya kita terlibat di dalam bagian dan karya Allah yang tidak terbatas. Selamat menjalani hidup saudara-saudara dengan cara yang Tuhan tidak batasi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus menemani kita. Amin.